Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, sehat-sehat semuanya ya. Baik, berjumpa lagi dengan Pak Agung. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 3 ya. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu agar nanti diberikan kelancaran dan bisa bermanfaat yang kita pelajari hari ini. Untuk itu berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oh iya, Pak, aku ingin tahu hari ini siapa yang tidak masuk hari ini? Saryoko, Pak. Saryoko. Iya. Saryoko kenapa? Sakit tadi. Sakit sudah berapa hari ya? Baru hari ini. Didoakan ya, semoga Saryoko teman kalian cepat sembuh. Amin. Baik anak semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai tema 3 ya. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, tentang apa? Tentang wujud benda. Nanti harapannya pada pembelajaran kali ini kalian akan melihat atau menonton nih video proses pembuatan batik. Kemudian nanti kalian akan membedakan juga wujud benda berdasarkan sifatnya ya dengan benar. Gimana kalian tinggal? Di rumah. Kalau kita tinggal di mana? Di rumah. Ada Jogja, Pak. Jogja. Nah, di daerah tempat kalian tinggal tentunya banyak sekali ya kebudayaan di sekitar. Salah satunya adalah batik. Kalian tahu batik? Tahu. Sudah pernah pakai batik? Seragam. Apa? Itu kan seragam setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis kita pakai batik semua. Nah, sudah pernah belum sih membuat batik? Belum pernah ya? Ya. Nanti kita akan belajar di sini mengenai batik. Nah, Pak Agung mau bercerita dulu tentang batik. Sejarahnya itu dulu ya, batik itu berasal dari kata amba dan nitik. Oleh karena itu dinamakan batik. Nah, amba itu berarti menulis, tik itu titik atau menulis titik-titik di kain. Ya, batik itu medianya menggunakan kain. Pada zaman dahulu, perempuan-perempuan zaman dahulu itu membuat batik yang sampai sekarang diwariskan secara turun-temurun ya, masih banyak sekali yang dibuat, ada yang batik tulis, batik cap dan lain sebagainya. Sampai sekarang bahkan batik itu sudah diakui oleh UNESCO ya. Nah, sudah diakui dunia. Nah, anak semuanya ada banyak sekali jenis-jenis batik atau motifnya ya di daerah itu, setiap daerah lain-lain. Contohnya kalau di daerah kita di Jogja, motifnya ada namanya motif parang, ada namanya motif parang. Kemudian ada lagi motif yang lain namanya motif teruntung ya, ada motif ceplok, ada motif semen ya, alas-alasan. Nah, ada motif kawung juga, kawung yang bulat-bulat itu namanya motif kawung. Nah, kalian sudah pernah pakai motif yang mana? Yang bulat-bulat itu, Pak. Oh, kawung berarti. Kalau dalam kita membuat batik, alatnya yang pertama yang disiapkan namanya itu ada canting. Apa namanya? Cantik. Canting. Canting itu apa, Pak? Canting itu seperti pulpen ya, alat yang digunakan untuk menulis atau menggambar pola di kain. Kemudian yang kedua ada malam atau lilin ya, digunakan untuk apa? Sebagai tintanya. Kemudian ada media kain untuk menerapkan pola itu tadi. Ada lagi gawangan. Gawangan itu untuk menaruh kainnya supaya gampang ya, supaya gampang. Terus ada lagi panci. Panci itu untuk melelehkan atau mencairkan malam tadi. Kemudian ada api juga, ada kompor. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Agung mau menyampaikan dulu, kita hari ini akan belajar mengenai tema 3 ya. Tema 3 yaitu benda di sekitarku, subtema 1 dan pembelajaran 1. Baik anak-anak semuanya, karena tadi kita sudah belajar mengenai batik ya, kalian tadi sudah tahu sejarahnya, bagaimana alat-alat apa saja yang untuk membuatnya serta motif-motifnya. Kali ini kita akan
bernyanyi bersama. Mau bernyanyi? Mau. Judul lagunya adalah Batik Indonesia. Batik. Sudah tahu lagunya apa belum? Belum. Tahu ya? Kalau belum, Pak aku contohkan, nanti kalian tirukan ya. Siap, Pak. Lagunya seperti ini. 1, 2, 3. Kawan, aku beritahu motif batik Nusantara. Ada motif parang, ada juga truntung, ceplok dan alas-alasan. Itulah itu namanya motif batik Nusantara. Warisan budaya harus kita jaga untuk Indonesia. Bisa? Bisa. Baik, kita nyanyikan bareng-bareng ya. Kita nyanyikan sama-sama. Semuanya nyanyi, tidak boleh ada yang diam. 1, 2, 3. Kawan, aku beritahu motif batik Nusantara. Ada motif parang, ada juga truntung, ceplok dan alas-alasan. Itulah itu namanya motif batik Nusantara. Warisan budaya harus kita jaga untuk Indonesia. Ya anak-anak semuanya, tadi kita sudah belajar mengenai pembuatan batik ya. Tadi alatnya ada apa saja? Untuk Cantik. ada cantik, Malam. ada malam atau lilin ya. Ya, Kemudian ada pas yang buat itu plastik, panci, yang buat kainnya lupa. kemudian ada apa? Kain kompor, Pak. Kompor, untuk apa kompor? Pewarna, Pak. Ya, pewarna. Wajan, Pak. Wajan untuk melelehkan malam. Nah, kalian tahu canting itu ya teman-teman anak-anak ya. Canting itu terbuat dari bahannya dari kayu. Kemudian ada tembaganya di situ sebagai tempat untuk meletakkan atau menaruh cairan malam. Nah, canting itu termasuk benda padat. Nah, kalian tahu benda padat? Kenapa canting itu bisa dinamakan benda padat? Karena ada yang tahu kenapa? Karena bentuknya tetap. Betul sekali, karena bentuknya tetap. Nah, salah satu ciri benda padat itu sifatnya adalah bentuknya Tetap. Kemudian apalagi? Bentuknya bisa berubah apa tidak? Tidak. Bentuknya tidak berubah ya. Bentuknya tidak berubah kecuali diberikan perlakuan khusus seperti digesek ataupun dipotong dan lain sebagainya itu bisa berubah. Nah, itu cantik. Paham ya? Paham. Kemudian alat yang kedua ada namanya sebagai tintanya tadi menggunakan apa? Menggunakan Yang kayak cairan dua itu, Pak. betul. Nah, malam itu bentuknya cair ya. Kalau sebelum dilelehkan dia padat, tapi setelah dilelehkan dia bentuknya cairan, cair. Nah, karena malam cair, kalian tahu malam itu termasuk dalam benda cair. Ya, benda cair. Kenapa dinamakan benda cair? Karena Bentuknya bisa apa ya? berubah bentuknya berubah. sesuai Betul. tempatnya, Pak. Betul sekali. Benda cair itu sifatnya berubah sesuai tempatnya atau wadahnya ya. Kemudian sifat benda cair yang kedua apa kira-kira? Mengalir dari mana ke mana kalau benda cair? Dari tempat tinggi ke rendah. Dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih Nah. rendah. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang untuk memanaskan. Kompor. Nah, namanya kompor ya. Iya. Kompor mengeluarkan Api. Kebul, Pak. iya, ada asapnya, ada apinya. Api itu termasuk ke dalam benda gas. Pernah dengar benda gas? Api, asap juga sama termasuk dalam benda gas. Benda gas itu biasanya umumnya tidak terlihat, tapi ada juga yang terlihat seperti api. Ada juga benda gas yang tidak terlihat seperti ini misalnya ini. Angin atau udara. Udara bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Jadi benda
sifatnya menekan ke segala arah. Seperti itu. Nah, dari penjelasan Pak Agung tadi, ada yang menanyakan? Silakan. Ada yang belum paham? Sudah. Kalau begitu Pak Agung ingin kalian coba untuk menyebutkan benda padat yang lain selain cantik tadi ada apa? Kursi, Pak. Yang ada di sekitar kalian. Meja. Buku. Kursi, ada meja, buku, Pensil. Tembok, Pak. ada tembok, ada lagi. Baik, jika tidak ada pertanyaan, sekarang Pak Agung ingin kalian duduk secara berkelompok. Ya, kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Kemudian nanti mau apa Pak? Kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan ke tempat pembuatan batik. Yang di belakang sekolah ini, Ya, Pak. betul. Kita nanti di sana akan lihat-lihat seperti apa sih batik itu. Nah, kemudian kalian di sana juga nanti bisa belajar mana yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Bisa dimengerti ya? Bisa. Ya. Kalau bisa silakan dikerjakan. Itu yang buat tulis namanya apa, Pak? Ini namanya batik. Nah, tadi kalian sudah jalan-jalan melihat-lihat batik. Bagaimana tadi? Nah, sekarang adalah tugasnya presentasi. Silakan tadi apa yang kalian dapatkan, tugas dari Pak Agung tadi silakan dipresentasikan di depan. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami di tempat Pembuatan batik. Yang pertama ada canting. Canting termasuk wujud benda padat. Terus yang kedua ada air. Air termasuk wujud benda cair. Terus ada kain termasuk wujud benda padat. Asap kompor termasuk wujud benda gas. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi berdasarkan presentasi yang sudah dilakukan oleh kalian, tadi ada apa saja benda padat contohnya Pak? Cantik. Kalau benda cair, Air. yang ada air ya, larutan warna. Kemudian benda gas semuanya. Kemudian api ya bisa. Kemudian angin atau udara yang untuk mengeringkan itu ya. Gas. Nah, untuk menambah pemahaman kalian mengenai wujud dan sifat benda, di sini Pak Agung punya soal evaluasi untuk kalian. Nah, silakan dikerjakan. Selesai? Sudah, Pak. Baik anak-anak semuanya, tadi kita sudah belajar dengan Pak Agung. Kira-kira tadi kita sudah belajar apa hari ini? Bernyanyi. Bernyanyi apa? Lagu batik. Ya, kemudian Jalan-jalan. belajar tentang apa lagi? Wujud Mengenal benda dan sifatnya. Nah, dari pembelajaran kita tadi, apakah ada yang masih kesulitan atau ingin ditanyakan? Silahkan, teman-teman. Ada? Tidak. Kalau tidak ada, untuk pembelajaran kali ini Pak Agung cukupkan dulu ya. Kita cukupkan dulu. Nah, pesannya di rumah tetap belajar yang rajin, yang giat supaya nanti kalian bisa juara di kelas atau nilainya kalian bisa lebih baik. Nah, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.
Sekian dari Pak Abdul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.